Nggak ada Iya, ulang. udah pikir udah resmi nih. Nyata 5 menit kemudian mereka nge-tweet. Setelah kocokan Saya lagi main PS, udah jam berapa itu? syuting. Dan untungnya di babak 16 ini udah nggak ada goal away ya. Jadi udah nggak ada tuh keuntungan-keuntungan. Gue siap mati di lapangan demi PSG Iya. lawan Madrid katanya. Ya udah kalah body, lu kecil, lu wajar kalah gitu. Terus kalah, kenapa ditonjok betisnya ditonjok tuh. Sakit juga nggak seberapa. Suarez, welcome to Old Trafford again. Oh iya. Jangan sampai di dribble dari corner masuk ke dalam terus golin. Ke sebelah mana ya? Dan itu langsung dikarantina sama pemerintah Singapura. Nah, ini Malaysia apa memang dikasih untuk satu timnasnya harus COVID biar mainnya musuhnya takut? Selamat datang di Breakouts Football. Ya, kembali lagi sama kita. Ini syuting kedua Sebenarnya ya, lagi. Ini Wah, syuting take 2 anjing. Iya, Fam. Kenapa kamu pakai Oke. mesin? Kita baru kelar syuting, sejam kemudian drawing ulang. Kenapa kamu pakai mesin? Kamu bisa pakai manusia, pakai logika. Ya tapi kalau pakai manusia susah juga sih masukin bola-bolanya lagi sebenarnya. Ya cobalah diperbaiki lah gimana. Karena terlepas dari syuting kita ya, harapan-harapan orang kan udah banyak yang bukan berharap sih, tapi kayak first pick-nya udah kayak gitu kan dipikir bakal nggak ada drawing Iya, ulang. udah pikir udah resmi nih. Nyata 5 menit kemudian mereka nge-tweet. Setelah kocokan Saya lagi main PS, udah jam berapa itu? syuting jam Following 8, a jam technical 8. problem with the software of an external service provider that instructs the official as to which team are to play each other. Lagi pula Nih, ya percaya mesin sih. Tuhan, percaya. susah kalau kafir. Nggak, maksud gua tuh kalau udah yang problemnya dari mana, ulangnya dari yang situ aja. Ya, Madrid protes tuh. Lumayan protes. Karena Madrid itu kan di pick pertama. Benfica itu nge-pick Madrid pertama. Problemnya adalah ketika ATM kena pick, terus Manchester yang kepilih. Ya. Bukan, Villarreal kena Villarreal pick. kena pilih. Terus ternyata bolanya MU ada di pot itu juga. Iya, di pot itu juga. Nah, itu mulai berantakan semuanya tuh. Nah, harusnya ya gua ngerti Harusnya sih kan kenapa kalau Madrid by machine itu potnya MU nggak boleh keluar bolanya tuh sama Villarreal. Walaupun pas potnya ketemu Villarreal itu dapatnya yang pertama itu lawan City kan. Iya. Dia pas pas bolanya MU kan dibalikin lagi. Nah, yang kedua kesalahannya itu pada saat ATM. Pada saat ATM itu Liverpool masuk ke dalam potnya yang sebenarnya adalah juara grup dari grup B yang grupnya si ATM. Harusnya nggak masuk. Iya, Wah, Pak. kalah. UEFA lah suka-sukanya. Gagal kan ketemuin PSG sama MU, nggak jadi dapet cuan. Korup. Nggak jadi cuan. Kayaknya sebenarnya udah kita bahas di syuting sebelumnya Messi Ronaldo tuh bakal seru, tapi Udah kita bacain aja lah pertandingan. Udah. di kocokan yang terbaru ya, Salzburg ketemu Munich. Sebelumnya Salzburg ketemu siapa? Salzburg sebelumnya ketemu sama Liverpool, Munich Sama. ketemu Atletico. Sama aja, nggak ada bedanya ketemu Berat. begitu mah. Tapi Munchen dari Atletico ke Salzburg harusnya lebih mudah ya. Iya. Tapi Salzburg sebagai adiknya Leipzig ya. Gua nggak tahu Salzburg dulu. Nah, pokoknya ya. Salzburg dulu kan setahu gua. Austria. Iya. Tapi kan secara prestasi dia adik lah. Tapi Salzburg namanya dari dulu juga sudah sama di Austria tuh Rapid Wiener ya. Iya. Ya udah malam melintang lah di Eropa walaupun nggak ada pialanya. Ya dia masuk 16 besar aja gua rasa udah pencapaian. Jadi pasti mereka juga nothing tulus dan itu juga bisa bahaya buat Munchen kalau lengah atau sotoy make lapis 2 pas lawan Salzburg. Munchen tuh sih ya bisa dibilang salah top 4 contender lah. Kandidat kuat lah. Kandidat kuat top 4 4-nya. besar gue yakin dia masuk. Bisa. Harusnya ya.
kalau dia nggak dongo-dongo ya, mendingan nggak aneh-aneh. Iya, kalau Julian Nagelsmann yang nggak bikin formula-formula. Coba-coba. Kayak Pep waktu lawan siapa? Lyon. Iya, itu kan Pep waktu lawan Lyon coba-coba tuh. Buat Liga Champions kok coba-coba. Iya. Next match ada Sporting Lisbon ketemu City. Wah, Sporting ini apa? Sebenarnya lebih mending dia lah ketemu Juventus. Dan kayaknya juga City lebih mending ketemu Sporting ya dibanding Villarreal. Ya ini untung bisa dibilang mungkin untungnya City ya. Iya. Ya City ketemu Sporting kurang terlalu menarik untuk dibahas karena di atas kertas jauh gimana ya kualitas pemainnya. Maksud gue pemain bintang ya Sporting penghasil pemain Portugal banyak sih yang bagus-bagus. Cuman bintang Portugalnya banyak di City juga. Banyak ya Bernardo juga kan salah satu pemain bintangnya yang lagi bisa dibilang on fire ya Bernardo ya. Oh, Bernardo tuh belinya sebenarnya dari Monaco loh. Ya bukan dari Portugalnya sih. Nextnya ada Benfica Ajax. Ini kabar baik untuk Benfica. Karena lebih nggak harus ketemu Madrid, jauh lebih menolong. Dan kabar buruk untuk Ajax karena emang ini sama aja ini sebenarnya. Enggak, kabar buruk lah. Maksudnya kan gampangan lawan Inter. Enggak. Ya mungkin kabar baik juga untuk Ajax. Karena dibanding sebelumnya harus ketemu Inter ya. Iya. Tapi kalau gue prediksi masih Ajax sih, karena Ajax di Liga nggak usah ditanya lagi deh, walaupun masih peringkat 2. Plus 45 gue. Peringkat satunya cuma plus 17. Peringkat satunya pertandingan beberapa minggu yang lalu dikalahin sama Ajax si PSV 5-0. Erik ten Hag. Ya ini harusnya sih jadi ujian awal aja sih buat Ajax. Kalau dia bisa melewati Benfica dengan mulus, kemungkinan dia bisa bersaing dengan top klub lainnya sih. Nextnya tuh ada Chelsea Lille tidak berubah. Tidak berubah. Ini tim favorit editor kita. Chelsea. Kemarin CISC nge-tweet pas dia nge-tweet search Google katanya Chelsea versus Lille. Yang keluar Eden Hazard, tapi dia nggak tahu siapa katanya, kan karena membelot dia. Tapi dua-dua tuh legend dua-duanya loh. Dia legend di Lille juga, legend di bisa legend nggak menurut editor? Si gendut yang bakal kebalik katanya ke Aston Villa ya. Siapa? Hazard katanya ada rumor Aston Villa mau beli Hazard. Katanya di market tuh harganya 25 juta. Hazard aja di Madrid sekarang kalah saing sama Vinicius. Ya iyalah, maksud gue Vinicius lebih perform dan lebih stabil lah permainannya. Hazard di mana Hazard belinya jauh lebih mahal daripada beli Vinicius. Katanya mau ke Aston Villa buat gantiin Jack Grealish. Mending dari awal lo ke City. Next match ada Atletico lawan MU. Ini keuntungan sebenarnya buat dua-duanya. Dua-duanya. Atletico awalnya ketemu Munchen ya. Itu harusnya hancur-hancuran. Apalagi Atletico tipe mainnya bertahan. Lagi sayur juga. Iya. Itu kalau ketemu Munchen menurut gua gaya permainannya dihajar habis sih. Habis itu kalau. Habis. Diego Simeone masih jangan kasih lu jangan kasih Munchen untuk nyerang lu deh, lu main sok-sok bertahan gitu, hancur-hancuran cuy. Lewandowski juga gila. Beruntung dia ketemu MU. Nah, MU juga beruntung karena nggak ketemu PSG. Sebenarnya ya di atas kertas jauh lebih mudah lah lawan Atletico. Tapi ini jadi bakal seru sih karena seimbang lah harusnya dua-duanya. Simeone. Ingat ya. Simeone itu selebrasinya pelatih termahal di dunia sekarang gajinya. Ronaldo loves Atletico. Iya. Ingat ya. Bahkan Ronaldo dalam 5 pertandingan terakhir selalu menang lawan Atletico. Ya. Dia mau ngomong di final Liga Champions dia nyetak gol. Iya. Satu dari titik putih sih yang perpanjangan pas Tapi satu. jangan sampai justru ini ngerusak rekornya Ronaldo ya. Ini masalahnya di masalahnya di timnya bukan di Ronaldonya masalahnya. Di Juve abis Ronaldo pernah ketinggalan gol waktu itu kan sama Atletico. Yang Ronaldo hat-trick ngebalikin. Jangan gitu-gitu lagi ya Simeone ya. Nih pesenannya nih. Ronaldo di Eropa tetap Ronaldo. Iya. Sekarang 37 ya?
85 itu 36 ya, akan 37. Dia tahun 85. Ya ini bakal seru sih karena ini seimbang lah harusnya. Di atas Harusnya ditayangin TV nih. harusnya ini ya. Tayangin TV lokal. Kalau pertandingan gini tayang. Kalau match-nya bentrok kayak Juve Villarreal. Kalau Chelsea Lille mah kagak nih. Chelsea Lille, Benfica, Ajax nih mah kagak. Chelsea Lille ada kemungkinan ditayangin kalau bentroknya sama Ajax Benfica. Oh iya. Kalau bentroknya Iya. ya. MU tuh lawan siapa aja kemungkinan besar akan ditayangin. Iya. Karena fansnya banyak banget. Nah, tapi ya lo pasti dukungnya MU aja. Tapi iyalah. dan untungnya di babak 16 ini udah nggak ada goal away ya. Jadi udah nggak ada tuh keuntungan gol. Sama gue mau titip salam lagi tuh. Coba. Suarez, welcome to Old Trafford again. Oh iya. Jangan sampai di dribble dari corner masuk ke dalam terus golin. Nah, udah nggak ada back itu. Sekarang lebih hancur. Tapi ini menarik juga sih. Sebenarnya terlepas dari itu ada rivalitas satu lagi. Battle Striker Uruguay. Oh iya. Kalau Cavani main. Kalau Cavani main. Kalau nggak COVID. Iya. Ya, nggak tahu sih kok. Masih Februari sih ya ini. Januari matchnya. Musim dingin biasanya banyak yang kena COVID tuh. Oh? Iya Kan pulang kampung. Iya, pada pulang kampung. Bukan, musim dingin emang kan katanya COVID. Kenapa jadi dokter Tirta gue? Ngejadi ngebahas COVID. Lu percaya ada? Hah? Percaya. Udah kena. Villarreal Juventus. Juventus. The Yellow Submarine. The Beatles dong. Sebelumnya Villarreal itu ketemu sama City, Juve ketemu Sporting. Iya. Ini bahkan waktu Ini Villarreal di drawing sama Juventus, dia bikin meme gitu di Twitter si adminnya Villarreal. Lagi dikejar sama City gitu, terus dia apalah pergi sama Juventus, udah lucu banget. Ya. Ya Villarreal seneng lah ketemu Juventus dibanding ketemu City. Iya. Juventus soalnya lagi turun kan. Performanya lumayan acak-adut lah di Serie A. Nah Juventus juga ya sebenarnya sama-sama aja lah kalau ketemu Sporting. Tapi ya Villarreal lebih berat lah pasti. Oh, jauh lebih berat. Karena MU udah lumayan ngerasain ya. Ya mungkin gue nggak tahu sih. Villarreal tuh tidak sebagus musim lalu di UEFA League. Di Liga aja sekarang peringkat 12 dia. Ya, di pas kita syuting ini dia peringkat 12. Ya dia performanya tuh season lalu tuh bagus banget loh. Mungkin dia perlu datangin Forlan lagi. Oh iya dong, X siapa? Duetnya dulu XMU loh. Forlan Rossi ya? Rossi, iya. XMU dulunya. Sekarang orangnya udah pensiun, terakhir dia balapan di mana tuh, Amerika ya? Iya, ada ya? Balapan ya? Enggak dong. Kan Rossi? Oh, pensiun, ya Valentino. Yang lain pasti ketinggalan. Iya, dia cuma jumping ya? Sama Komeng ya? Sama Komeng. Selamat Max Verstappen. Oh iya, Max Verstappen. Yaudah, itu aja. Verstappen. Nggak usah bahas terlalu banyak F1. Schumacher gimana kabarnya? Hamilton dicurangin katanya. Dia di radionya bilang. Kalau Schumacher dia lagi balapan dengan kesembuhannya. Di mimpi. Apa aku udah sembuh? Belum. Mudah-mudahan cepat sembuh juga buat Michael Schumacher. Kok innalillahi gitu, Wilson? Iya. Nextnya ada Liverpool lawan klub kecil. Ya, ini sih Liverpool dari ketemu Salzburg, ketemu Inter mah untung banget. Enggak. Ini apa buat Inter karena tadinya cuma ketemu Ajax, bukan cuma ketemu. Maksudnya ya dibanding ketemu Liverpool ya pasti mendingan ketemu Ajax. Ya. Tapi sebenarnya kalau menurut gue ya, sisi keuntungannya ketemu Liverpool tuh ya dibanding ketemu Ajax. At least lu bisa ngelihat, ini kan ngegelas kan. Buat apa yang ngegelas? Oh iya. Nggak usah bercanda lagi. Udah. Ini Inter tuh kalau ketemu Liverpool menurut gue dia bisa ngelihat banyak contoh-contoh klub yang udah ngalahin Liverpool kan. Maksud gue bisa ngelihat lah gimana pola-pola cara ngalahin Liverpool. Ini kalau ngomong bodohnya aja, tapi kalau lawan Ajax kan rada sulit ya nyari contohnya ya. Mana ya gimana? Nah, gue sebenarnya sih senang-senang aja ya ketemu Liverpool karena gue udah bilang juga waktu video yang gagal tayang itu kan gue bilang Inter tuh masuk 16 besar udah target sebenarnya. Sekarang sih udah main fun aja udah, yang penting nggak
nggak malu-maluin. Dia akan ada beban tambahan kalau dia bisa lolos lawan Liverpool ini, dia akan. Dan ini gue rasa bagian dari tes Inter juga udah sebagus apa sebenarnya di Eropa. Karena kalau di Serie A sendiri kan kayaknya kemungkinan ya kalau menurut gue ya harusnya udah berlari sendirian ya abis ini nih. Harusnya. Udah di atas soalnya udah habis biasanya. Ini bisa dibilang sih gini, kalau Inter lawan Liverpool ini gugur sama Liverpool, ya udah memang kualitasnya belum bisa juara Liga Champions juga. Kalau kalau misalkan sudah bisa lewatin Liverpool ini, nah ini baru nih tantangannya Inter. Apa dia bisa step up untuk lawan klub-klub lain? Kalau bukan cuman juga sih. Kalau Liverpool ini tantangan utama gerbang pertamanya Inter deh. Kalau misalkan dia bisa lewatin Liverpool tuh seharusnya Liga Champions tuh bisa lebih mudah lagi karena udah punya mental tambahan, pengalaman tambahan. Masalahnya Inter di leg pertama tanpa Nicolo Barella yang habis nonjok Kang Ojek itu. Milih tahu. Kenapa ditonjok? Lagi kenapa orang di body nih. Ya udah kalah body, lu kecil, lu wajar kalah gitu. Terus kalah, kenapa ditonjok betisnya ditonjok tuh. Sakit juga nggak seberapa, cuma lo kartu merah. Militao kesel juga tuh kena kartu kuning. Kenapa gue ditonjok, gue kartu kuning? Wajar dong gue kesel ditonjok. Ya nggak apa-apa lah. Ya pasti anginnya kalau Liverpool ya kalau pertandingan ini. Mengingat Liverpool juga calon kuat juara. Kalau mau dibilang anginnya kemana tuh, udah hampir pasti angin tuh akan selalu pasti lebih ke yang juara grup lah ya. Karena di atas kertas harusnya juara grup kan lebih kuat dari runner-up. Tapi ingat, Inter waktu treble di 2010, dia tuh peringkat 2 juga di grup. Peringkat satunya Barcelona. Terus di 16 besarnya lawan klub Inggris namanya Chelsea, menang juga. Nah, habis itu dia treble. Nah, mudah-mudahan kayak gitu juga. MU waktu treble juga runner-up grup 98. Ya, itu juga runner-up. Juara. Kan berarti sekarang nggak juara dong, karena tahun ini kan juara grup. 2008 kan juara grup. Juara grupnya sama Villarreal juga. Lolosnya sama Villarreal juga, MU Villarreal loh. Ya sudah, ini pertanda MU. Tapi ini salah satu big match di 16 besar harusnya ya. Ya. Match terbesar lah ya bisa dibilang. Nah, satu lagi big match juga nih terakhir. Ada drawingnya bisa gitu ya, dua big match gitu. Ada tim dari Pati dan tim dari Madrid bertemu. PSG Pati dan Real Madrid. Ini mainnya sampai azan maghrib pulang. Di Santiago berdebu ya. Santiago berdebu. Nah ini PSG, wah ini Los Galacticos lawan Los Galacticos walaupun Madrid udah nggak terlalu ya. Di OG Los Galacticos lawan the new Los Galacticos. Gue ngeliat di fanbase-nya Madrid tuh di Twitter pada bilang ini jangan sampai kita ketemu PSG yang latih udah Zidane nih. Itu lumayan nyesek. Di PSG sendiri ada Keylor Navas, ada Angel Di Maria, ada Sergio Ramos, Hakimi, ya ada Hakimi juga ya. Ya banyak lah. Ini banyak ex Madrid sebenarnya. Ditambah calon pemain Kylian Mbappe. Ya kan masih calon. belum ada apa. Langsung mencuat banyak komentar-komentar dari pemain-pemain ya. Kayak dari dari Ramos tuh sempat ngomong gini. Ditanya kan masalah PSG Madrid, dia bilang gue siap mati di lapangan demi PSG lawan Madrid katanya. Nggak usah ngomong mati di lapangan. Sembuh dulu dari cedera. Kenapa Anda baru main sekali langsung cedera lagi? Main bola dulu, rasain namanya main bola. Baru main sekali cedera lagi. Dia kayak nggak kurang kerasan ya main di Paris. Kok sakit-sakitan ya? Dingin. Ya, hello, lu tahu gitu. Spanyol sama Prancis ya beda gitu. Lu udah memutuskan pindah ke. Tapi prediksi lo PSG Madrid? Kayaknya bakal berat. Harapan gue kalau ngomong harapan, tapi kayaknya berat di PSG dia lolos. Gue pengen PSG lolos juga soalnya. Iya, gue pengen lihat PSG juga. Gue pengen dia ketemu MU. Gue kesel dia nabrak Barella. Enggak, bukan itu gobloknya Barella. Tapi lo belum prediksi tadi Inter Liverpool. Lo sebagai fans MU nih, lo dukung Liverpool atau Inter?
Kalau dukung Inter lah. Kan gitu dong. Gue pengen. Tapi kalau Liverpool lolos pun, gue pengen nunjukin kita bisa gugurin Liverpool. Iya. Gitu loh. Kita udah Ya kan kalau babak 8 besar udah boleh ketemu tim satu negara kan? Iya, kita udah diludahin 5-0 loh. Maksud gue kalau bisa balas di Liga Champions tuh 5-0-nya terhapus gitu loh. Belum memperbaiki, tapi cuma menghapus aja. Cuma jadi sejarah aja. 5-0 lu udah nggak bisa dibahas. Nah ini kembali ke PSG dan Madrid. Menurut lo Messi bakal bagaimana? Ini lumayan seru nih. Messi ketemu nemesisnya lah. Musuh utamanya dari kemarin bahkan udah ini nih, udah cywar tuh di fanbase fanbase internasionalnya ya. Fanbase yang di kalau di Indo kan dikit nih dua-duanya. Jadi si PSG ada akunnya kalau nggak salah PSG Jalu atau PSG Hub kalau nggak salah bilang Messi pokoknya Messi itu balik ke tempat dia latihan selama ini. Boleh. Oh Madrid dijawab fanbase Madrid. Dari tahun 2018 Messi kok nggak pernah golin gitu. Dia ini bakal seru juga. Ini serunya sebenarnya kayak lebih kalau ditarik garis besarnya lebih kayak perang Perancis Spanyol lagi. Ini dua klub ibu kota juga sama-sama klub ibu kotanya kan. Dua klub tajir lah ini. Banget. Yang satu tajir karena emang klubnya tajir, yang satu tajir karena pemiliknya tajir. Ya, intinya tajir. Iya. Nah ini banyak rivalitasnya sebenarnya ini dari dulu juga banyak dari dulu juga pemain PSG banyak yang pindah ke Barca juga gitu yang untuk ketemu Madrid. Emang udah ada sejarah dari Juli, Ronaldinho pun pindah ke Barca untuk lawan Madrid juga kan. Kemarin gue sempat bilang kan waktu PSG lawan MU kemungkinan besar ya Donnarumma yang main. Tapi ngelihat dia lawan Madrid, gue rasa kalau masih Pochettino ataupun Zidane yang turunin Keylor Navas nih. Mungkin. Iya. Nih mungkin ini juga menarik banget sih. Dan kita juga nggak tahu PSG sama tahu beli pemain lagi Januari. Iya. Madrid pun tahu-tahu narik Mbappe atau narik Haaland. Iya. Haaland kan nggak main lagi Liga Champions, mungkin udah bilang nggak bisa nih gue pindah sekarang. Nah terus bisa dibilang My City lagi. Iya. Ya kan dikatain lagi Paris My City lagi sama Haaland. Ya itu ya ini mungkin match terbesar di 16 besar dan paling menarik sih. Gue pengen banget nonton ini sih. Dan gue pengen lihat Benzema gimana dia ketemu klub Prancis. Udah disetting kok jadwalnya, jadi Liverpool Inter itu tanggal 15, Madrid Parisnya tanggal 16. Jadi memang sudah dipisah sama UEFA. Tahu aja lo, cuan tahu banget lo. Nonton. Berarti main di Itali sama main di Paris ya. Terus jamnya nggak gitu jauh ya. Iya. Kenapa nggak dibarengin? Emang harus cuan. Tahu duit. Iya. Oke. Ada ngomongin timnas dikit dong. Boleh. Jadi Indonesia nonton nggak 2 pertandingan? Oh, enggak. Nggak, kalau gua kurang nasionalis. Indonesia kemarin main ya terlepas dari lawannya gampang ya. Walaupun Kamboja pelatihnya Keisuke Honda ya. Tapi ya sudah menunjukkan progres lah dari pertandingan pertama ke pertandingan kedua lebih bagus. Apalagi di pertandingan kedua passing nyampe, tusukannya juga lebih terukur. Ya berdoa aja semoga sementara lolos grup aja dulu, nggak usah muluk-muluk. Elkan Bagot gimana Elkan Bagot? Saya juga kecewa kenapa Singapura di Elkan Bagot disuruh karantina. Padahal pemain Malaysia itu tuh masuk ke sekamar sama orang yang kena COVID, tetap boleh main dan gak dikarantina. Dengan pemain Indonesia, Elkan Bagot, karena dia kan memang dari Inggris ya, jadi beda pesawat sama anak-anak Indonesia yang dari Indonesia kan. Dia satu pesawat sama orang yang kena COVID. Yang which is kita nggak tahu juga duduknya sebelah mana ya. Dan itu langsung dikarantina sama pemerintah Singapura. Nah ini Malaysia apa memang dikasih untuk satu timnasnya harus COVID biar mainnya musuhnya takut? Siapa ya? Saya Diego Forlan, mantan pemain Inter. Saya Valentino Rossi, adiknya Giuseppe Rossi, enggak ya? Bukan. Ya udah. Saya temannya Komeng, Valentino Rossi. Bye. Oke, footballer, akhir kata Stefano akan mengucapkan sesuatu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.